Dablek itu. Monyet-monyet, maling-maling itu dablek gitu. Enggak sadar-sadar ya. Tapi percayalah, kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Tidak manusiawi. Kita merdeka sudah sekian puluh tahun, kita tahu kita kaya, masa saudara-saudara kita hidupnya sangat sulit. Ini nggak boleh terjadi. Kita sebagai pemimpin tidak pantas jadi pemimpin. Kalau kita tidak berbuat sesuatu yang bisa secepat-cepatnya memberi hasil kemerdekaan, memberi sebagian daripada kekayaan kita terasa oleh sebesar-besarnya rakyat kita. Terus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Kalian masih ingat gak sih guys, 4 bulan yang lalu nih, Presiden Prabowo memerintahkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengunjungi pabrik Sritex untuk memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawan PT Sritex yang ketika itu dinyatakan pilot. Jadi negara nggak boleh lalai soal ini. Negara harus hadir. Saya merasakan mungkin patriot di sini. Saya merasakan rohnya Pak Prabowo ada di sini. Jangan biarkan menjadi hancur karena orang-orang yang bertanggung jawab. Dan berbicara ini di momen Sumpah Pemuda ini kita akan tangan tahu berjuang bersama Sritex. Semoga Bapak Prabowo benar-benar sampaikan oke jangan sampai terlalu. Hidup Prabowo! Hidup Prabowo! Oke gas, tambah 2 turun gas. Kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi kawan yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Nah ini semakin memanas dan meruncing terkait maling-maling uang rakyat di Pertamina. Ya diperkirakan kerugian negara hampir 1.000 triliun. Dan sekarang baru 6 para maling yang tertangkap. Ya para cucungu, para maling-maling ini baru 6 orang yang tertangkap. Masa iya hampir 1.000 triliun hanya dinikmati oleh maling-maling uang rakyat ini cuma 6 orang. Pasti banyak. Ini harus ditelusuri kawan. Harus. Uangnya mengalir kemana saja. Nah di situ Pak Ahok sudah pernah bilang akan membongkar semua. Jadi sebaiknya Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada Pak Ahok untuk membongkar semua yang ada di dalam polemik di Pertamina. Nah ya, Ahok siap karena pengakuan Pak Ahok bahwa punya catatannya waktu itu sebagai komisaris utama ya mau dilaporkan ke Menteri BUMN tapi tidak bisa. Kan ya tidak bisa memecat itu orang-orang. Menteri BUMN-nya waktu itu masih Pak Erick Thohir. Dan perlu saudaraku ketahui bersama bahwa Pak Prabowo lagi gencar-gencarnya untuk memerangi korupsi di negeri ini. Ya, itu pun kejadian penangkapan ketahuan korupsi di sini. Pak Prabowo sebelumnya sudah memberikan kesempatan untuk bertaubat. Ya, bertaubat.
dari 100 hari awal pemerintahan Pak Prabowo sudah menyampaikan, wahai para koruptor, bertobatlah, kembalikanlah uang itu. Kalau tidak mau dikembalikan dengan terang-terangan, sembunyi-sembunyi juga boleh. Nanti dimaafkan. Tapi ternyata berulang kali Pak Prabowo sudah memberikan pesan kepada para maling-maling ini, tapi juga tidak mau menyerahkan uang rakyat, uang negara. Maka itu Pak Prabowo memerintahkan kepada Kejaksaan Agung, Kapolri, KPK, ya, dan yang berhubungan dengan ini, masalah korupsi itu sudah diperintahkan. Ya sangat tepat Pak Prabowo memasang komisaris utama di Pertamina adalah Pak Iwan Bule. Ya kan, diritnya Pak Simon. Ini adalah orang-orang yang loyal terhadap Pak Prabowo. Ya, belum lagi Pak Prabowo memperkuat pemerintahnya dengan dibentuknya Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Ini baru segelintir yang diambil. Ya, satu persatu akan ketahuan. Jadi ini maling-maling uang rakyat sudah sering disindir oleh Pak Prabowo, tidak mau juga bertobat. Maka ini dikasih contoh. Ngeri, hampir 1.000 triliun kawan. Sekarang bersih-bersih. Untuk itu sahabatku rakyat Indonesia harus mendukung Pak Prabowo. Saya tahu sebagian besar rakyat Indonesia menginginkan adanya undang-undang perampasan aset. Ingat kawan, di masa pemerintahan Jokowi, undang-undang perampasan aset ini sudah siap. Ya, artinya kalau sudah siap, Pak Prabowo juga pasti sudah sangat siap. Tetapi kembali lagi kawan, perwakilan rakyat, perwakilan kita di parlemen atau DPR RI tidak setuju dengan undang-undang perampasan aset ini. Ada apa kawan? Ya, ada apa? Ini terus bersih-bersih. Ya, saya juga berpesan kepada 6 orang yang sudah tersangka ini, jangan menutupi. Ya, buka selebar-lebarnya siapa saja yang terlibat di dalamnya. Jangan takut kawan. Jangan takut. Tidak mungkin hanya kalian berenam yang menikmati uang triliunan itu. Ya, ratusan triliun. Pasti banyak lagi. Dan sekali lagi Pak Ahok tolong bantu pemerintah untuk membongkar semuanya yang ada di Pertamina bahkan BUMN. Dan terkhusus Menteri BUMN Pak Erick Thohir, karena selama ini sibuk ngurusin bola, ya, maka sebaiknya lebih baik serahkan jabatan Menteri BUMN ke Presiden, biar Presiden memilih lagi. Biar Pak Erick Thohir bisa fokus kepada bola. Ngurus bola PSSI. Ini kawan. Dan jangan main-main. Sekali lagi kepada siapapun, bukan hanya 6 orang ini. Khususnya juga kepada para pejabat di negeri ini, baik yang ada di kementerian dan jajarannya. Ya, para pejabat-pejabat yang ada di provinsi dan kabupaten maupun kota Madia. Jangan sekali-sekali korupsi kawan. Karena pasti ketahuan. Yang seperti inilah yang harus didemo oleh adik-adik mahasiswa. Ya. Yaitu dukung pemerintahan Pak Prabowo memberantas korupsi. Tapi ini memang lucu, kenapa di tahun 2018 orang ini berani korupsi. Dan 2018, 2019, 2020 sampai itu kan komisaris utamanya itu Pak Ahok kalau nggak salah ya. 2020 kah? Tapi kembali lagi Pak Ahok mau membersihkan dari dalam tapi tidak punya kuasa karena hanya komisaris utama. Siapakah ini kawan?
Dan kulihat terjadi juga pro dan kontra di perwakilan rakyat di parlemen terkait ini. Ini seperti menang kusut. Ini baru 1 biji, 2 biji. Ini banyak ini korupsi di negeri ini. Ribuan. Maka itu kepada para LSM saudara-saudaraku. Kepada para netizen. Ayo kita pelototin ini yang begini-begini. Ya kita bantu Pak Prabowo. Kita dukung pemerintahan Prabowo Gibran untuk membersihkan para koruptor-koruptor maling-maling di negeri ini kawan. Ya, jangan biarkan mereka menari-nari di atas penderitaan rakyat. Itu saja dulu. Ya semoga Pak Ahok bisa membantu pemerintahan Prabowo Gibran untuk mengusuk semua dalang terjadinya korupsi di Pertamina, bahkan di BUMN. Ada lagi ASDPK apa itu terbongkar lagi. Berarti ini sudah menggurita ini. Nah, bagaimana menurut sahabatku? Berikan komentar di kolom bawah ini. Baikkan videonya kawan. Saya akan melawan korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Pak, soal Pertamina Pak, ini kan Pertamina kan yang Pertamax dioplos ini jadi sedang ramai ya Pak. Konselatan dari Bapak lagi diurus itu semua, ya. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Lagi diurus semua. Oke. Kalau Pak Yandri Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih. Kalau Pak Yandri gimana Pak soal Pak Yandri Pak? Tidak ada niat sedikit pun untuk kami mempersulit kehidupan. Momen Reza Khalid, cipika-cipiki dengan Prabowo. Nah guys, ini Pertamax yang barusan kita beli dari POM ya. Sedangkan ini Pertamax yang kemarin kita beli dari POM ini. Padahal POM ini belinya dari POM ini. Kok beda warnanya ya? Karena ini sudah terjemur guys. Bang, bahas korupsi Pertamina. Selama ini beli Pertamax dapatnya Pertalite. Menarik nih. Kita baca beritanya. Pertalite dia oplos jadi Pertamax. PT Patraniaga bikin negara rugi 193,7 triliun. Orang beli bensin yang lebih mahal biar kualitasnya lebih bagus, biar mesin lebih awet. Ternyata malah dibohongin. Satu negara nih yang kena. Udah gitu bikin negara rugi 193 triliun. Netizen komen, kirain beli Pertamax, ternyata beli Pertalite cuma nggak ngantri aja. Motor, sebenarnya gue mau bilang, cuma gue nggak bisa ngomong jir. Disuruh mencintai produk lokal. Begini nih produk lokal. Tapi gimana sih ceritanya? Saya mau cek Republika dan Kompas. Intinya ada penjahat beli bensin RON 90, tapi lapornya 92. Jadi negara taunya itu bensin 92. Catatan keuangannya juga 92. Padahal ini RON 90. Nah, bensin RON 90 ini dioplos terus dijual sebagai RON 92 ke seluruh Indonesia. Padahal beda harga, beda kualitas juga. Yang rugi siapa? Kita yang beli. Secara teknis kita ditipu. Netizen komen, ini Pertamina bisa kita tuntut nggak sih sebagai konsumen? Beli Pertamax dapatnya kualitas Pertalite. Ini bukan hanya kerugian negara, kerugian konsumen juga. Pantes mobil banyak kotoran. Gak berhenti di situ. Ada berita ini nih. Jagung bilang 193 triliun itu kerugian 1 tahun. Korupsi di Pertamina sudah jalan 5 tahun. Kamu mau lihat pelakunya? Nih orang-orangnya. Kamu perhatiin muka mereka. Lihat persamaannya apa? Hampir semuanya pakai masker. Kok Ernest bilang stop menutupi muka bandit dengan masker. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah Pak. Hari ini juga sedang banyak menjadi pembicaraan di masyarakat soal BBM kualitas Pertamax
yang dimiliki oleh Pertamina itu buruk, Pak. Kalau kemarin kemudian setelah ada viral yang kasus sepeda motor macet itu, setelah ada kasus sepeda motor macet itu, kemudian dari pihak Pertamina menyatakan setelah diuji oleh PIPB ternyata katanya itu bukan karena faktor Pertamax, tapi memang karena faktor motornya, mobilnya yang memang tidak fit begitu. Tapi harapan kami Pertamina, Pak Simon juga tidak bisa percaya begitu saja terhadap bawaan Bapak. Masa sih jutaan rakyat Indonesia kalau saya scroll di TikTok itu, Pak, itu mengatakan hampir yang bahasanya sama. Mereka salah satunya mereka bilang apa, Pak, ketika saya ambil garis benang merahnya, ternyata hampir semua mengatakan bahwa kualitas Pertamax ini ketika orang isi Pertamax milik Pertamina ini, Pak, motornya berbet, Pak, yang kemudian lama-lama motornya macet dan rusak. Dan ini bukan 1-2 orang, Pak, ribuan. Kami minta kepada Pak Dirut, Pak Simon, di rapat berikutnya Bapak sudah menyampaikan kepada kami paparan soal ini sejujur-jujurnya. Dan kami minta tindak lanjutin itu, Pak. Jangan didiamkan itu masyarakatnya di media sosial itu, Pak. Maka harapan kami kalau memang Pertamina ini sudah tidak bisa menghadirkan BBM yang murah, tidak bisa menghadirkan BBM yang berkualitas, bubarkan saja sudah, Pak. Kasih Petronas sudah masuk ke bangsa kita untuk bagian menghadirkan BBM murah. Buat apa kita bicara soal kedaulatan energi, tapi kemudian rakyat kita harus dijerat dengan harga BBM yang mahal, harus ditipu dengan diberikan BBM yang tidak berkualitas. Pejabat Pertamina rugikan negara sebesar 193,7 triliun. Siapa saja dalangnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menurut kalian, para mulut netizen, koruptor-koruptor ini harus dipenjara berapa tahun? Ayo sebutkan. Kalau saya sih minta dia dihukum 50 tahun sudah. Tapi nggak tahu ya, nanti hakim memutuskan berapa tahun. Siapa tahu hakim memutuskan 5 bulan. Siapa tahu cuma 1 tahun dan denda cuma 1 miliar. Pak Hakim, tolong penjarakan dia 50 tahun atau seumur hidup. Ayo netizen komen, di penjara berapa tahun pejabat korup ini yang enaknya ya. Ayo komen. Gara-gara kasus pertama Kang John, aku saiki malah kepikiran kon. Jangkrik. Aku kan biasa lah tuku banyu galonan iku kan siji asli, siji isi ulang. Sing isi ulang iku biasanya tak gawe kopi, masak ngono kan. Nah, sing siji iku asli. Ngerti dhewe lah ya sing asli iku merek opo ya. Saiki aku mulai kepikiran, jangan-jangan sing asli iku yo diisi banyu biasa, Jon. Nah, wong banyu putih ku rasane padha. Jangkrik. Mosok iya rek, segak percaya iki aku, Dok. Jangan-jangan lo ya iki mek pikiranku tok, ya kan. Few moments later. Later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. 6 hours later. Tomorrow, the next day. 2,000 years later. Ini parah nih. Kita bongkar gaji Dirut Pertamina. Siap-siap kaget. Terungkap kalau gaji Dirut Pertamina tembus 1,81 miliar rupiah sebulan. Tapi kok masih ada skandal yang bikin negara rugi 193,7 triliun rupiah. Emang segitu masih nggak cukup. Terus, di tengah isu BBM oplosan, Pertamina malah bantah semua tuduhan dan bilang BBM yang beredar sudah sesuai standar. Rakyat mau tidak mau membayar BBM yang mahal, Dirutnya gaji miliaran, tapi tetap aja ada korupsi triliunan. Kapan berhenti cukupnya coba? Menurut lo gaji tinggi bisa cegah korupsi atau malah bikin makin serakah? Ternyata Pertamax isinya Pertalite. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gini harus bohong? Ini mah gak cuma ngerugiin negara, ini juga ngerugiin mesin korupsinya. Ntar malaikat juga mau nyiksa lu ngomong gini dulu. Dimulai dari nol ya penyiksaannya. Ada nenek-nenek nih yang nyuri kayu bakar divonis 5 tahun apa 7 tahun penjara gitu. Nah ini triliunan, pasti lebih besar dong harusnya hukumannya.
Tapi yang kayak gini-gini biasanya kebal hukum sih. Ya nggak sih? Ki, Biasanya lebih enak sniper, di penjara. Ki. Jangan- Sniper. Jangan dong, Bang, masih susah ini. Sniper Nggak itu. bisa gerak kemana-mana nih. Itu ya, bisa. Tolong.